kaya adat budaya surat nikahnya jadi warisan jama-jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahuddin, Kepala SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak pensiun dari LPRI, Pak ya, pensiunan ex-Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung. Ya, inilah gedung caregiver SMK Negeri 7 Bandar Lampung, tempat berkumpulnya para senior di Provinsi Lampung yang kita namakan Seven Senior Club. Jadi bapak-bapak yang para senior bisa memanfaatkan gedung ini semaksimal mungkin untuk beraktivitas, berkegiatan yang menyenangkan, santai, dan hidup sehat. Jadi caregiver itu adalah perawat lansia atau orang senior itu tadi, yang mana sebelum buka program studi caregiver itu SMK 7 ini memang sudah punya jurusan asisten keperawatan, dan farmasi klinis. Nah, ini butuh tempat praktek. Nah, tempat prakteknya itu ya inilah yang kita siapkan. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini nanti bapak-bapak berkegiatan bebas, Pak. Mau main gaple sambil ngobrol-ngobrol, nanti perlu kopi dan sebagainya, anak-anaknya suruh siapkan gitu ya. Kemudian bapak-bapak mau nyanyi-nyanyi, memang ada karaoke di sini, itu mau karaoke kan gitu ya. Jadi mau nyanyi-nyanyi gitu. Kalau kemarin kami dengan Pak Jual ini pagi-pagi kita senam, Pak. Nah, habis senam, kalau nanti mau ada tausiah dan sebagainya, misalnya jumlah besar, masjid kita besar kan gitu. Masjid kita besar, Pak. Katanya 200-300 orang masuk di situ itu. Kemudian nanti setelah senam, setelah tausiah masjid, mau mancing-mancing, kolamnya udah disiapkan, Pak. Ada kolam di situ tuh. Tinggal disiram aja ikan lele, kita mancing. Iya, jadi modelnya seperti itu. Kemudian mau jogging track, ini luas, Pak, 330 meter ke sana, Pak. Jadi sampai bawah suket sana itu masih tanah SMK 7. Nah, jadi kegiatan yang ada di sini ini nanti bebas Bapak lakukan bersama teman-teman, mau 10 orang, mau 20 orang, mau 50 orang, mau senam-senam, misalnya lapangannya luas, Pak, di dalam. Dan nanti fasilitasnya itu anak-anak kami yang melayani, Pak. Siapkan sound systemnya, siapkan mungkin ada yang mau ke toilet dan sebagainya, ada yang mau periksa tensi darah, periksa gula darah, periksa asam urat, semua bisa di sini, Pak. Free ya? Free Pak. Ya. Nanti ada hitung-hitungannya, Pak. Nah, tapi hitung-hitungannya itu betul-betul hanya untuk keperluan Bapak aja. Ya. Memang tidak free. Free-nya ini fasilitas, Pak. Free-nya fasilitas. Tapi misalnya ada kopi, ada makan, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Atau nanti ada ibu-ibunya mau jahit, mau ada keterampilan sulam menyulam dan sebagainya, boleh gitu di sini ini. Jadi boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak. Nah, kami menyediakan tempat dan pelayan. Nah, menyiapkan tempat dan pelayan. Kumpul-kumpulnya itu kalau sedikit atau 15-20 orang mungkin di ruang ini, tapi kalau misalnya sampai 50 orang atau 100 orang lebih di depan. Ya gitu ya. Terpisah. Ya? Terpisah. Enggak, maksudnya kalau di ruangan ini nggak muat kan kita cari ruang yang sana yang besar. Di sana ada ruang yang bisa tembus yang besar gitu. Artinya ada pertemuan 100 orang tuh di sana. Kalau di sini nggak muat gitu kan. Nah, jadi ini hanya ruang mungkin ya bapak-bapak mau kangen-kangenan sama kawan atau mau ada rapat pengurus dan sebagainya, ya kalau nggak ada tempat di sini aja gitu ya. Ya, jadi betul-betul kita tidak mempengaruhi bapak-bapak untuk harus begini enggak. Bapak-bapak mau ngapain aja sih boleh. Iya, jadi bebas ini pasang kursi main gaple, itu tartur main gaple dari pagi sampai sore, daripada butak di rumah, Pak. Sini aja, telepon kawan bawa ke sini kan gitu. Nanti lapor Ibu Mika. Jadi ada anak-anak yang melayani, ada yang ngurus mulai dari snack, kopi, makan siang, makan malam, ada yang ngurus, Pak. Nah, cuman ya itu tadi saya katakan fasilitas disiapkan oleh SMK 7 gratis, free fasilitas, Pak ya.
tetapi nanti operasionalnya Bapak Ibu bayar. Tapi bayarnya nggak banyak Pak. Paling 50.000 misalnya gitu, itu sudah snack, kopi, makan gitu loh. 50.000 aja, nggak. Nanti kalau di restoran sana nggak cukup uang 50.000 itu kan gitu ya. Tapi kalau di sini malah cukup Pak. Udah itu di sini kan nggak diburu-buru waktu Pak. Habis makan mejanya dilap kan. Nah kalau di sini enggak. Di sini bebas dan yang melayani anak-anak kita ini Pak. Jadi, nah saya berharap yang penting jadwalnya dikasih tahu karena takut tumburan sama klub yang lain. Ini benar-benar anak-anak kami ini dapat pengalamannya. Sehingga ketika mereka berangkat ke Jepang, ya itu mereka sudah biasa. Gitu. Karena di Jepang juga yang tuyuk-tuyuk yang berkebutuhan khusus nggak juga Pak. Artinya ya kayak kita juga lah masih sehat. Orang Jepang umur 70 itu masih sehat Pak. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak anak kita di Jepang dan yang karantina sekarang ya kelas 3 yang dilatih kelas 3 Pak. Jadi mereka kita latih selama 1 tahun, kemudian kita kirim ke Tangerang atau ke Cikarang di sana untuk karantina, persiapan, ujian bahasa sama ujian keterampilan. Lulus kontrak harus berangkat. Jadi alhamdulillah yang berangkat selama ini anak-anak kita di sana tidak ada keluhan. Si user di sana juga puas dengan anak-anak MK7 ini. Artinya persiapan kita untuk mendidik anak itu untuk jadi caregiver cukup lah. Sehingga ini betul menguntungkan untuk semua pihak ya. Jadi anak-anak kita dapat pengalamannya, bapak-bapak bisa memanfaatkan fasilitas. Jadi gambaran kasarnya kira-kira seperti itu Pak. Ya, jadi keberadaan gedung ini, jadi yang pasti gedung ini kosong untuk Sabtu Minggu Pak. Ya Sabtu Minggu. Ya hari libur gitu ya. Kalau di hari-hari selain Sabtu Minggu ya seperti inilah, artinya ada anak sekolah gitu ya. Tapi kalau Sabtu Minggu ya ada anaknya ya, asal ada jadwalnya nanti sampaikan Bu Mika, nanti bapak-bapak misalnya bisa seluruhnya kami mau pakai tempat misalnya hari Minggu tanggal sekian, nanti kita lihat jadwalnya gitu ya. Member itu artinya kelompok yang sudah didaftarkan di sini. Jadi anggota senior club gitu Pak ya. Nah, nanti ada pendaftarannya anggota senior club itu sama Ibu Mika. Nah, kemudian besok lusa Bapak mau pakai tapi nggak pribadi-pribadi Pak, memang kelompok-kelompok itu tadi saya katakan ya minimal 10 orang Pak. 10 orang ya. Tapi kalau misalnya 20 orang, 30 orang ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya hanya berdua aja gitu ya. Iya, ini nanti iya nanti ngobrolnya enak, kurang pas Pak. Saya tanya lagi, apakah ini untuk pensiunan, apakah bisa bebas untuk umum? Gitu? Bebas untuk umum. Dengan catatan dia kelompok Pak. Kelompok ya? Iya. Yang seperti yang tadi ya yang ibu-ibu itu kan itu kelompok senam Pak. Kelompok senam orang-orang nila. Awalnya itu di Gedung Menang itu. Profesor yang sudah pensiun itu profesor Pak kemarin itu, yang tua itu. Jadi mereka udah pensiun, nggak ada kegiatan cuma senam jantung itu Pak. Ya, saya bilang udah klubnya di sini aja sekretariatnya. Nah, nanti kalau mau kegiatan bersama misalnya boleh juga Pak, ya kan? Klub kita ditambah klub mereka itu 2 klub, 3 klub rame dia. Nah kalau rame kita mau senam bersama di lapangan itu Pak. Lapangan upacara saya itu. Senam yang dimaksud yang sudah berjalan ini sudah rutin Pak? Enggak ada yang rutin Pak. Jadi hanya telepon-teleponan aja. Ya jadi jadwalnya itu ya lapor aja mau pakai kami mau pakai ruangannya. Kapan? Sekian. Misalnya, waduh misalnya tumburan dengan klub ini bisa nggak geser, jangan hari Minggu tapi hari Sabtunya misalnya begitu Pak. Jadi tidak ada pertemuan rutin gitu. Jadi modelnya kelompok-kelompok gitu Pak ya, kelompok-kelompok. Nah jadi masing-masing komunitasnya kan beda Pak. Nanti kalau misalnya Pak Nadit ngobrol sama orang-orang senam itu kalau nggak nyambung kan. Nah, tapi kalau misalnya ada acara gabungan gitu enak juga. Kayak kemarin itu kan gabungan ya. Acaranya rame, kita ibu-ibu situ nyanyi joget di sini nggak apa-apa gitu. Tuhan aja
Bimbang sebati. Saya kira itu. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke gedung Seven Senior Club SMK.